Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Atika, kelas akuntansi 5A dari Universitas Muslim Nusantara. Ya, kali ini saya akan menjelaskan teori dari akuntansi keuangan lanjutan 1 tentang persekutuan. Dan tidak lupa juga saya akan mencantumkan soal-soal dari persekutuan. Lalu, apa itu persekutuan? Ya, persekutuan adalah penggabungan dua orang badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Adapun karakteristik dari persekutuan, yang pertama, berusaha bersama-sama, yang kedua, jangka waktu terbatas, ketiga, tanggung jawab yang tak terbatas, keempat, pemilikan kepentingan dalam persekutuan, yang kelima, partisipasi atau keikutsertaan dalam laba persekutuan. Kemudian, adapun klasifikasi persekutuan terbagi dua. Yang pertama, klasifikasi atas dasar jenis usaha, yaitu persekutuan perdagangan dan persekutuan non-dagang. Yang kedua, klasifikasi atas dasar bentuknya, yaitu persekutuan umum dan persekutuan terbatas. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan soalnya. Pada akuntansi terhadap penyertaan modal dalam persekutuan, Tuan A, B, dan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing sebesar 80.000, 50.000, dan 60.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapatkan laba sebesar 120.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Rekening modal terbagi dua, yaitu investasi dan laba, di mana investasi kekayaan besi sebesar 180.000 didapat dari masing-masing modal A, B, dan C, di mana investasi modal A sebesar 80.000, investasi modal B sebesar 50.000, dan investasi modal C sebesar 60.000. Adapun laba pada kekayaan bersih sebesar 120, yang mana akan dibagi lagi kepada masing-masing pemodal sebesar 40.000. Sehingga total dari jumlah kekayaan bersih sebesar 280.000, jumlah dari modal A sebesar 120.000, jumlah dari modal B sebesar 90.000, dan jumlah modal C sebesar 100.000. Dan apabila persekutuan tersebut pada nomor 1 menderita kerugian sebesar 120.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Investasi pada kekayaan bersih sebesar 180.000, investasi pada modal A sebesar 80.000, investasi modal B sebesar 50.000, dan investasi di modal C sebesar 60.000. Kemudian, setiap masing-masing investasi dikurangi dengan laba masing-masing yang diperoleh. Laba pada kekayaan besi 120.000, laba modal A sebesar 40.000, laba modal B sebesar 40.000, laba modal C sebesar 40.000, sehingga jumlah dari kekayaan bersih sebesar 60.000, jumlah dari modal A sebesar 40.000, jumlah pada modal B sebesar 10.000, dan jumlah pada modal C sebesar 20.000. Apabila persekutuan didirikan dengan menggabungkan beberapa persekutuan yang sudah berjalan, maka biasanya timbul beberapa persoalan, antara lain, apakah melanjutkan salah satu pembukuan perusahaan terdahulu atau membentuk pembukuan tersendiri yang baru. Apakah perlu diadakan penilaian kembali terhadap posisi keuangan perusahaan terdahulu atau tidak? Cindy dan Atika sepakat mendirikan sebuah persekutuan. Cindy telah memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Atika bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebesar 180.000. Perusahaan Cindy neraca 31 Desember 2020
di mana di sebelah aktiva terdapat kas sebesar 80.000. Kemudian terdapat piutang dagang 100.000 yang dikurangi dengan CKP sebesar 10.000 sehingga hasilnya 90.000. Kemudian terdapat persediaan barang dagang sebesar 110.000. Kemudian terdapat surplus kantor sebesar 8.000 dan terdapat mebel dan alat kantor sebesar 60.000 yang dikurangkan dengan akumulasi penyusutannya sebesar 40.000 sehingga hasilnya adalah 20.000 sehingga total dari aktivanya sebesar 308.000 rupiah. Dan ada pun di sebelah pasifa terdapat hutang dagang sebesar 86.000 dan modal sindi sebesar 140.000 sehingga hasilnya adalah 226.000. Dalam pembentukan persekutuan ini, Cindy meminta beberapa syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan pada neraca per 31 Desember 2020, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, uang kas diambil seluruhnya oleh Cindy. Yang kedua, piutang sebesar 6.000 dianggap tidak tertagih dan harus dihapuskan. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 6% dari saldo piutang yang baru. Yang ketiga, persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasar harga pasar sehingga nilainya menjadi 120.000. Yang keempat, nilai pengganti mebel dan alat-alat kantor sebesar 60.000 rupiah dan telah disusut sebesar 50% dan dicatat berdasarkan nilai sehat sebesar 40.000 rupiah. Yang kelima, kepada Cindy diberikan goodwill atau reputasi perusahaannya yang dinilai sebesar 50.000 rupiah. Jika persekutuan yang baru dibentuk melanjutkan buku perusahaan terdahulu atau perusahaan Cindy, maka dapat disusun jurnal sebagai berikut. Pada jurnal mencatat pengambilan uang kas Cindy, modal Cindy sebesar 80.000 pada kas sebesar 80.000. Jurnal mencatat penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan Cindy sesuai dengan ketentuan yang disepakati. CKP sebesar 4.360, persediaan barang dagang sebesar 10.000, akumulasi penyusutan mebel dan alat kantor sebesar 40.000, goodwill sebesar 50.000, pada piutang dagang sebesar 6.000, mebel dan alat kantor sebesar 20.000, dan modal Cindy sebesar 78.360. Kemudian jurnal mencatat modal Atika kas sebesar 180.000 pada modal Atika sebesar 180.000. Jika persekutuan yang baru dibentuk membuka buku baru tersendiri, maka jurnal mencatat kekayaan bersih perusahaan Cindy sebagai setoran modal kepada persekutuan, piutang dagang sebesar 94.000, persediaan barang dagang sebesar 120.000 rupiah, surplus kantor sebesar 8.000, mebel dan alat kantor sebesar 40.000, goodwill sebesar 50.000 pada CKP sebesar 5.640, pada utang dagang sebesar 86.000 dan modal Cindy sebesar 220.000 rupiah 640. Di sebelah pasifa terdapat hutang dan modal, di mana hutang dagang sebesar 86.000 dan jumlah hutang lancar sebesar 86.000 dan modal Cindy sebesar 220.640 dan modal Atika sebesar 180.000 sehingga jumlahnya adalah 572.640. Dan adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya pembubaran persekutuan, yang pertama adalah pembagian laba rugi di dalam persekutuan, yang kedua pembubaran karena ketentuan undang-undang, yang tiga karena pembubaran atas dasar keputusan pengadilan. A dan B adalah anggota persekutuan yang membagi laba rugi dengan perbandingan yang sama. Berikut ini adalah neraca persekutuan A dan B pada akhir tahun buku 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang neraca persekutuan A dan B per 31 Desember 2019.
Di sebelah aktiva terdapat macam-macam aktiva sebesar Rp11.500.000, sehingga jumlah aktivanya sebesar Rp11.500.000. Di sebelah pasiva terdapat macam-macam hutang sebesar Rp4.500.000 yang ditambahkan dengan modal A sebesar Rp5.000.000 dan ditambahkan dengan modal B sebesar Rp2.000.000, sehingga jumlah hutang dan modal sebesar Rp11.500.000. Dan pada saat itu C ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dengan membeli 1/4 bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar sebesar Rp3.500.000. Maka jurnalnya adalah modal A sebesar Rp1.250.000 dengan cara 5 juta dikali dengan 1/4 dan modal B sebesar Rp500.000 dengan jalan 2 juta dikali 1/4 dan modal C sebesar Rp750.000. Dengan masuknya C di dalam persekutuan, hanya komposisi hak penyertaan masing-masing anggota yang berubah, sedangkan jumlah totalnya tidak berubah, seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Sebelum masuknya C, modal A memiliki haknya sebesar 5 juta. Setelah C masuk memiliki haknya sebesar Rp3.750.000. Kenapa demikian? Ya karena haknya tadi yang sebesar 5 juta dikurangi dengan Rp1.250.000. Lalu dari mana dapat Rp1.250.000? Ya, dari perhitungan jurnal sebelumnya. Begitu juga dengan modal B memiliki haknya sebesar 2 juta. Setelah masuknya C, dia memiliki hanya sebesar Rp1.500.000 dan modal C setelah C masuk sebesar Rp750.000, sehingga modal persekutuan sebelum masuknya C sebesar 6 juta dan setelah C masuk sebesar 6 juta juga. Dia tidak berubah, hanya penyertaan masing-masingnya aja, penyertaan hak-haknya aja yang berubah. Ya, kali ini saya akan membahas soal tentang bonus. A dan B adalah anggota persekutuan dengan modal masing-masing sebesar Rp40.000 dan Rp20.000 serta membagi laba ruginya dengan sama. C diterima masuk sebagai sekutu baru dengan investasi sebesar Rp22.000 untuk memperoleh kepentingan sebesar 1/4 atau 25% dari modal persekutuan yang baru. Perhitungannya untuk mencari modal persekutuan yang baru dengan cara jumlah modal persekutuan sebelum C masuk sebesar Rp60.000 dikurangi dengan setoran modal C sebesar Rp20.000. Sedangkan untuk mencari bonus untuk sekutu lama dengan cara setoran modal C sebesar Rp22.000 dikurangi dengan bagian modal yang diperhitungkan sebesar Rp18.000, sehingga bonus untuk sekutu lama sebesar Rp4.000. Bagian bonus untuk A dan B masing-masing sebesar Rp2.000. Maka jurnalnya adalah kas sebesar Rp22.000 pada modal A sebesar Rp2.000, modal B sebesar Rp2.000 dan modal C sebesar Rp18.000. Ya, langsung saja saya akan bahas soal tentang goodwill. Di atas sekutu C menyatakan bahwa perkiraan modalnya melaporkan investasi sebenarnya sebesar Rp22.000 untuk 25% dari modal persekutuan yang baru. Untuk mencari jumlah goodwill yang harus dibentuk dengan cara modal persekutuan yang baru harus berjumlah 100/25 dikali 22.000 sama dengan 88.000. Kemudian jumlah modal anggota pemilik lama sebesar 60.000 ditambah dengan setoran modal sebesar 22.000 sehingga hasilnya 82.000. Hasil dari modal persekutuan sebesar 88.000 dikurangi dengan hasil dari 82.000 sehingga jumlah goodwill yang harus dibentuk sebesar 6.000. Goodwill dibagi di antara sekutu lama sesuai dengan perbandingan laba atau rugi. Masing-masing mendapatkan 3.000. Adapun jurnalnya, pembentukan goodwill sebesar 6.000 pada modal A sebesar 3.000, modal B 3.000. Itulah tadi pembahasan tentang persekutuan dan soal-soalnya.
Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.